Hey, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Mahardika di Fisika IC. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang penjumlahan vektor. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang perkenalan besaran vektor. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Materi kali ini kita akan membahas bagaimana menjumlahkan dua vektor dengan menggunakan metode analitik. Yang kedua adalah menjumlahkan dua vektor atau lebih, bahkan tiga vektor dengan menggunakan analisis pada sumbu koordinat. Kita masuk ke materi yang pertama, penjumlahan dua vektor dengan menggunakan analisis persamaan trigonometri. Oke, seandainya saya memiliki dua buah vektor, yaitu vektor A, saya akan gambar dulu vektor A misalnya, dan vektor B. Kemudian kita akan menjumlahkan vektor ini. Maka kalau kita lukiskan dengan menggunakan metode jajaran genjang, saya akan lukis vektor A di sini. Kemudian di pangkal vektor A, saya akan lukis vektor B. Resultannya atau penjumlahannya kita dapat di sini ya. Ini A plus B gitu. Sudut apit kedua vektor adalah theta, maka sudut di sini adalah theta juga. Dengan menggunakan persamaan trigonometri, oke, dengan aturan kosinus, kalau ini segitiga ini kan tidak. Dengan menggunakan persamaan trigonometri, maka akan kita dapat A plus B itu akan sama dengan besarnya sama dengan akar dari besar A kuadrat ditambah besar B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Ini persamaan yang akan kita gunakan. Kemudian untuk bisa menyelesaikan persoalan yang menggunakan persamaan ini, jangan lupakan ada nilai sudut-sudut istimewa. Nah, ini yang harus kalian ingat. Untuk sudut 0 derajat, maka sinusnya adalah 0, cosnya adalah 1, tannya adalah 0. Demikian seterusnya untuk 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ada dua sudut istimewa yang sering juga digunakan untuk di fisika, yaitu 37 derajat dan 53 derajat. Ini saya tambahin di sini. Untuk 37 derajat, sinusnya adalah 3/5. Cosnya adalah 4/5. Nilai tangennya adalah 3/4. Kemudian untuk 53, maka dia akan sama dengan 4/5 sinnya, 3/5 cosnya, kemudian tangannya adalah 4/3. Ini adalah nilai yang sebaiknya kalian ingat untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan vektor ini. Selanjutnya, sebentar, saya akan memberikan sebuah soal. Misalnya gini, misalnya saya punya vektor A, besarnya adalah 6 satuan misalnya. Kemudian vektor B, besarnya adalah berapa ya? 9 satuan. Kemudian sudut apit kedua vektor, misalnya sudut apitnya adalah 30 berapa ya? 60 derajat misalnya. Maka pertanyaannya A plus B berapa gitu. Berapa? Nah, ini kita hitung dengan menggunakan persamaan tadi. Maka A plus B-nya akan sama dengan akar dari A kuadrat, berarti 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali 6 dikali 9 dikali cos dari 60 derajat. Ini sama dengan akar dari
36 ditambah 81 ditambah 2 kali cos 60 itu setengah ya. Cos 60 setengah, setengah kali 2 1. 6 kali 9 54. 54. Ini jawabannya berapa? Silahkan dilanjutin deh. Soalan matematika aja ya. Jelas ya, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Selanjutnya kita akan berbicara tentang penjumlahan 3 vektor. Kenapa saya berbicara dengan mengkhususkan 3 vektor atau lebih? Karena jika kita menggunakan persamaan tadi itu hanya terpaku pada 2 vektor aja. Kalau lebih itu udah nggak bisa. Sekarang kita lihat ya gini. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan setelah kalian menonton video ini. Kalian coba mengerjakannya. Caranya gimana? Nah, caranya akan saya jelaskan sekarang. Untuk penjumlahan 3 vektor nih. Kan ada vektor 1, kita sebut F1, vektor 2 F2, dan vektor 3 F3. Kemudian saya mau menambahkan konsep penguraian vektor. Sebuah vektor jika diuraikan, misalnya saya punya vektor kayak gini. Saya punya vektor X gitu. Vektor ini bisa saya sebut aja vektor A gitu ya. Nah, vektor A ini jika kita uraikan akan ada 2 komponen, yaitu AX dan komponen kedua ini saya sebut AX, yang ini saya sebut AY. Jika sudutnya di sini, sudutnya theta, maka AX ini adalah A cos theta, kemudian AY-nya adalah A sinus theta. Untuk lebih gampang mengingatnya, jika komponen yang ditanyakan, misalnya kita punya segitiga kayak gini, sudutnya theta, jika ini yang ditanyakan, yang di depan sudut, maka dia akan menggunakan sinus. Kita lihatin AY ini panjangnya sama dengan garis yang ini. Dia di depan sudut, maka dia menggunakan sin. Kemudian jika yang ditanyakan ada di samping sudut, maka dia menggunakan cos. Sehingga untuk kasus ini kan AX ada di samping sudut nih. AX-nya berarti adalah A cos theta gitu. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan ini? Saya akan bisa dihapus nggak ya? Sebentar. Oh, ternyata nggak bisa dihapus. Oke. Bagaimana menyelesaikan ini? Jadi kita harus uraikan dulu F1 ke sumbu X berapa. Nah, saya akan gambarkan di sini F1X. Kemudian kita punya F1 dalam arah sumbu Y. Kemudian F2 juga kita uraikan. F2X. Kemudian ada juga F2Y gitu. Nah, kita lihat sekarang di sumbu X ada berapa vektor? Di sumbu X ada 2 vektor, yaitu F1X dan F2X. Di sumbu Y ada berapa? Ada 3. Ada F1Y, F2Y, dan F3. Nah, yang pertama kali harus kita cari adalah resultan vektor di sumbu X. Total vektor di sumbu X, saya sebut saja vektornya vektor F, di sumbu X akan sama dengan F1X dikurangi F2X. Kenapa dikurangin? Karena arah F1X ke kanan, F2X ke kiri. Jadi berlawanan arah, sehingga dikurangi. Berikutnya, hitung total vektor di sumbu Y. Total vektor di sumbu Y adalah ada 3. Ada F1Y, ada F2Y, dan F3. F1Y dan F2Y arahnya sama, jadi kita jumlahin aja. Dia akan sama dengan F1Y ditambah F2Y dikurangin F3. Kenapa F3? Ya karena F3 arahnya berlawanan dengan F1Y dan F2Y. Itu baru resultan di masing-masing sumbu. Resultan vektor ketiganya adalah, kita sebut saja sigma F, itu akan sama dengan akar dari sigma F dalam arah sumbu X dikuadratkan ditambah sigma F di dalam arah sumbu Y dikuadratkan. Inilah resultan vektornya. Itu baru besar vektornya. Kemudian arah vektornya gimana? Arah vektornya gunakan trigonometri. Menggunakan tan theta akan sama dengan total vektor di sumbu Y per total vektor di sumbu X. Maka tetanya adalah anti tangen dari sigma vektor di sumbu X per sigma vektor di sumbu Y. Kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan soal tadi?
Silakan dicoba dikerjakan, saya tunjukkan lagi ke kalian. Nah, ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Silakan dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan ke saya lewat Google Classroom kalian. Bisa juga lewat komen di bawah video ini. Terima kasih sudah bersama saya. Sekian video untuk hari ini. Selamat belajar. Salam Fisika Isi. Sampai jumpa.